Tujuan dari tata laksana terapi gagal ginjal akut yaitu mencegah terjadinya gagal ginjal akut, ya, sehingga menghilangkan penyebab utamanya, kemudian mencegah kerusakan yang lebih lanjut, serta mengembalikan fungsi ginjal secepat mungkin. Nah, strateginya di sini bisa dengan cara meningkatkan output urin atau jumlah urin yang keluar dan juga renal blood flow atau aliran darah menuju ke ginjal. Kemudian menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dan juga menghilangkan sampah metabolit serta meminimalkan nephrotoxic injury lebih lanjut. Untuk pencegahan gagal ginjal akut, di sini dengan menghindari faktor-faktor resiko dari gagal ginjal akut, ya. Kemudian mengeliminasi faktor resiko dengan cara memaksimalkan perfusi ginjal dengan pemberian hidrasi atau pemberian infus NaCl 0,9% maupun dengan dialisis atau dikatakan terapi penggantian ginjal. Di sini hemofiltrasi sebelum dan 24 jam sesudah pemberian. Maksudnya di sini dialisis ini bisa digunakan pada sebelum pemberian agen-agen radiokontras, ya. Agen-agen radiokontras itu digunakan untuk memperjelas gambaran pada radiografi. Kemudian untuk pencegahan gagal ginjal akut, ya, secara farmakologi di sini diberikan amphotericin B untuk memperlambat kecepatan pemberian ketika dia digunakan antibiotik jenis amphotericin B di sini untuk menghindari nephrotoxic, itu sebaiknya pemberiannya diperlambat infusnya. Jadi dalam waktu 24 jam. Kemudian bisa juga digunakan dalam bentuk liposomal amphotericin B. Kemudian strategi yang lain dengan pemberian asetilsistein. Untuk asetilsistein di sini diberikan 600 mg setiap 12 jam, ya, dalam dosis terbagi. Di situ akan diberikan pada saat hari pemberian agen radiokontras. Kemudian bisa juga dengan pemberian Revilin 200 mg per infus 30 menit, ya, sebelum pemberian agen radiokontras. Dan juga di sini perlu dilakukan kontrol gula darah dengan menggunakan insulin. Nah, khususnya di sini pada pasien diabetes, ya, itu untuk mencegah perkembangan gagal ginjal akut. Selanjutnya untuk terapi gagal ginjal akut yang di sini sudah terdiagnosa gagal ginjal akut, itu bisa diatasi dengan cara non-farmakologi dan farmakologi. Untuk pendekatan non-farmakologinya dengan pemberian supportive care, di sini tujuannya untuk memaintenance cardiac output dan juga tekanan darah, yang mana dapat mengoptimalkan perfusi ginjal. Nah, untuk supportive care di sini bisa dengan pemberian cairan, ya, dengan memanajemen cairan. Kemudian dapat dengan mengontrol elektrolit supaya di sini mencegah hiperkalemia, hipokalsemia, dan juga mencegah asidosis serta mencegah hiperfosfatemia. Kemudian berikutnya dengan renal replacement therapy atau terapi penggantian ginjal, di sini dikatakan dengan memberikan dialisis. Dialisis itu ada dua macam, ada hemodialisis dan peritoneal dialisis. Nah, di sini fungsinya untuk memaintenan atau memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit, ya, ketika dibutuhkan untuk membuang sampah-sampah metabolit.
Nah, kapan di sini dibutuhkan terapi penggantian ginjal atau dialisis? Itu jika ada indikasi abnormalitas asam basa darah, kemudian ketidakseimbangan elektrolit, atau adanya intoksikasi atau keracunan ya, seperti keracunan salisilat, kemudian litium, metanol, kemudian karena overload cairan atau ada indikasi uremia. Lalu untuk terapi farmakologinya di sini juga disesuaikan dengan tipe dari gagal ginjal akut ya. Pada terapi farmakologi itu bisa diberikan furosemid ya, yang merupakan golongan dari diuretik loop, tapi di sini tidak menunjukkan percepatan perbaikan pada GGA tersebut. Bahkan di sini bisa meningkatkan pasien outcome seperti peningkatan volume urin. Kemudian diuretik di sini itu bisa memfasilitasi manajemen overload cairan. Sehingga di sini untuk penggunaan diuretik itu lebih efektif ya daripada penggunaan manitol. Kalau penggunaan manitol, khususnya manitol 20% ya, itu akan dimulai dari dosis 12,5 sampai 25 gram per intravena selama 3 sampai 5 menit. Nah, penggunaan diuretik ini, khususnya furosemid, itu ditujukan untuk meningkatkan output urin atau jumlah urin yang keluar ya. Namun jika jumlah urin yang dikeluar itu masih tetap sedikit atau gagal, itu bisa dikombinasi dengan klortiazid. Nah, jika sudah dikombinasi dengan klortiazid, belum juga menghasilkan output urin yang ditargetkan, maka bisa dilakukan dengan terapi penggantian ginjal atau dialisis. Obat-obat yang bisa dikombinasi dengan agen-agen loop diuretik itu selain golongan thiazid itu juga bisa dari obat yang bekerja pada ductus collectivus ya, seperti amyloid, triamteren, spironolactone, maupun di sini bisa juga dengan kombinasi metolazon. Kalau kombinasi dengan metolazon di situ bisa digunakan ya, dan juga efektif menghasilkan GFR kurang dari 20 ml per menit. Kemudian untuk intervensi nutrisi, nah di sini perlu diberikan nutrisi enteral untuk meningkatkan outcome terapi gagal ginjal akut, kemudian manajemen cairan dan juga elektrolit. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, hiperkalemia itu merupakan kondisi abnormalitas elektrolit yang kebanyakan terjadi pada gagal ginjal akut. Jadi di sini kalium itu harus dibatasi, sebaiknya kurang dari 3 gram per hari dan juga harus selalu dimonitor setiap hari. Kemudian pada kondisi hipernatremia dan juga retensi cairan itu sering terjadi pada GGA, sehingga di sini perlu manajemen pemasukan natrium per hari, sehingga natrium yang digunakan per hari itu harusnya kurang dari 3 gram. Dan juga makanan-makanan yang mengandung natrium ataupun penggunaan antibiotik gitu ya, sebaiknya itu harus dikoreksi lagi untuk dosisnya. Lalu juga untuk fosfor dan juga magnesium itu juga harus selalu dimonitoring. Kemudian untuk nutrisi enteral di sini bukan berupa nutrisi parenteral ya, itu bisa menyebabkan peningkatan outcome. Jadi bisa mempercepat penyembuhan dari GGA. Nah, di sini ada algoritma pada terapi GGA pasien yang dirawat di ICU, yang mana di situ merupakan GGA oliguria.
Pada algoritma ini yang pertama kali dilakukan adalah mencari penyebabnya terlebih dahulu. Kemudian setelah diketahui penyebabnya juga perlu menghindari agen-agen nefrotoksik ya. Agen-agen nefrotoksik tadi sudah disebutkan seperti obat-obat paracetamol, antibiotik aminoglikosida, amfoterisin B ataupun cefalosporin, kemudian adanya logam gitu ya. Nah, setelah itu perlu dilakukan untuk pengaturan dosis-dosis obat ya, terutama yang mempunyai clearance kreatinin yang rendah. Nah, setelah sudah dilakukan pengkoreksian atau pengaturan dosis, dapat diberikan furosemid dengan dosis 80 mg. Kemudian, pada 1 jam pertama setelah pemberian furosemid, ya, di sini diamati output urinnya terlebih dahulu. Jika output urinnya di sini kurang dari 1 ml per kilogram berat badan per jam, itu maka dosis furosemid disesuaikan menjadi 10 mg per jam. Dan juga sebaiknya dimonitor terus agar output urin itu tetap lebih dari 1 ml per kilogram berat badan per jam ya. Sesuaikan dosis furosemid jika perlu. Nah, apabila volume urin di sini sudah melebihi 1 ml per kilogram berat badan per jam, maka perlu penambahan furosemid 400 mg secara intravena bolus dan dimonitor apakah output urin itu masih lebih dari 1 ml per kilogram per jam ya. Nah, jika iya, maka sesuaikan dosis furosemid menjadi 40 mg per jam. Nah, jika di situ volume urin tidak lebih dari 1 ml per kilogram berat badan per jam, maka ditambahkan 400 mg furosemid dan juga ditambah HCP 500 mg dan memonitor output urin selama 2 jam berikutnya. Nah, jika di sini volume urin itu sudah normal, maka dosis yang dipakai adalah dosisnya HCP 500 mg per 12 jam. Tapi jika belum normal, bisa dipertimbangkan untuk pemberian terapi penggantian ginjal. Di sini jika pasien tidak mengalami efek samping, ya, maka bisa dilanjutkan terapinya. Tapi jika terjadi efek samping karena furosemid, maka perlu dilakukan penurunan dosis furosemid atau bahkan perlu men-stop ya penggunaan furosemid dan juga diganti kombinasi obat yang memiliki efek samping hipotensi yang lebih rendah. Apabila tekanan darah pasien menjadi turun, maka furosemid di sini dosisnya perlu diturunkan dan dipertimbangkan untuk pemberian obat antihipotensi lainnya. Nah, ini untuk outcome terapi yang diharapkan, parameternya ada intake maupun output cairan ya. Di sini perlu dimonitor setiap pergantian shift. Kemudian untuk berat badan itu bisa dicek setiap harinya berat badannya karena ini berhubungan dengan volume cairan atau intake cairan yang masuk ya, bisa mempengaruhi berat badan. Kemudian tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital di sini bisa berupa tekanan darah, suhu tubuh, RR, ataupun nadi ya, itu akan dicek setiap pergantian shift. Kemudian sensitivitas dan kultur darah ini dicek setiap harinya. Jika ada infeksi pada tubuh, maka harus dicek lebih sering lagi. Kemudian untuk data kimia darah, di situ ada natrium, kalium, klorida, kemudian karbonat, kemudian kalsium, fosfat, magnesium itu harus dicek setiap hari. Demikian juga dengan bun dan serum kreatinin juga setiap hari. Kalau untuk albumin di sini bisa dicek 1 atau 2 kali saja per minggu. Kemudian dengan mengukur darah ya, ini sel darah. Kemudian kalau untuk penggunaan obat-obat
yang lain seperti antibiotik itu perlu dilakukan pengaturan dosis ya. Kemudian untuk pemeriksaan urinalisis itu harus dilakukan setiap hari.